Makanya pensiun saya berakhir dengan menyedihkan. Luar biasa. Nah yang terpenting nanti kamu bentuklah. Kalau bisa di MWC, kalau nggak keajak, diranting ya. Kalau nggak ranting nggak, di anak ranting kan gitu. Kalau anak ranting juga nggak kanya, diinjur ranting kan gitu. Subhanallah. Gerakan kita kan di keagamaan. Iya. Tapi ternyata wayah kieu agama itu kudu pakai duit. Subhanallah. Gitu. Itu we berarti. Semua lembaga NU itu sudah saya masuk. Iya. Banom-banom, hanya Patayat yang belum. Bahaya atuh. Bahaya masuk Patayat. Subhanallah. Saya itu baru masuk NU itu. Asalnya bukan NU. Apa? Asalnya Akulah para pencarimu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sobat Ngopi semuanya, ngobrol penuh inspirasi episode kali ini. Alhamdulillah kita sampai ke Sukabumi, tepatnya ke Pondok Pesantren Al-Masturiyah, dan insya Allah kita akan ngobrol panjang, ngobrol insya Allah penuh inspirasi dengan guru kita, yaitu Dr. Kiai Haji Abu Bakar MAG. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Cuma damang Kang? Alhamdulillah ya. Mantap. Alhamdulillah ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol segala sesuatu, mobil khusus di Al-Masturiyah, pondok pesantren yang beliau adalah salah satu cucu dari pendiri pondok pesantren Al-Masturiyah, yaitu Kiai Haji Masturo ya. Kiai Haji Muhammad Masturo. Sobat Ngopi semuanya, langsung saja kita ngobrol sama panggilannya Kang Bakang aja Kang. Ya, Kang Bakang, ya. Kang, alhamdulillah kebetulan saya alumni Al-Masturiyah juga tahun 99, bisa bertemu kembali gitu kan. Saya sendiri sebagai salah seorang pengurus dari LP PWNU Jawa Barat ya. Lembaga perekonomian, alhamdulillah berkah dari Al-Masturiyah kan. Amin, amin. Jadi sehingga dari mana Al-Masturiyah aman. Ya, bener NU-na gitu kan. Alhamdulillah mangga Akang sendiri perjalanan Akang sampai saat ini, dan beliau itu merupakan salah seorang wakil ya Wakil PWNU Jawa Barat. Wakil Ketua Tanfid. Wakil Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Barat. Itu orang nomor 2 berarti. Enggak nomor di itu. Oh, setelah ketua PW maksudnya. Bahkan ada wakil. Wakil Tapi ada Rois ya, Rois di atasnya lagi, subhanallah. Tapi kabar sekarang Akang keseharian di ketua Ketua STAI Al-Masturiyah Kang ya. Di sini sudah berapa tahun Kang? Semenjak pensiun atau bagaimana? 4 tahun lah. 4 tahun. Semenjak terakhir Akang itu di Kanwil, Kementerian Agama, di bidang pendidikan dinia dan pondok pesantren. subhanallah. Saya pensiun tahun 2020. 2020. Pas Covid ya. Pas Covid. Subhanallah. Makanya pensiun saya berakhir dengan menyedihkan. Luar biasa. Karena apa? Tapi nggak kena Covid kan? Nggak kena Covid. Oh iya. Biasanya kan kalau pensiun itu perpisahan macam-macam. Iya betul. Senyap. Ya sekarang transfer we lah. Gitu subhanallah. Ya jadi 2020 Akang. Tapi sudah aktif di PWNU ya? Di PWNU sekarang periode kedua. Periode kedua. Dulunya juga sama wakil ketua. Wakil ketua. Waktu itu ketuanya Gus Hasan. Oh Gus Hasan. Ya. Itu. Alhamdulillah. Juga Saya itu baru masuk NU itu. Asalnya bukan NU. apa? Asalnya Ansor.
Oh, subhanallah. NU kene atuh. Wah, beda itu. Oh, beda. Jadi gerakan Ansor dengan NU itu lain. Oh, lain. Saya itu dari organisasi NU sejak tahun 80 itu sudah di IPNU. Udah di IPNU 80. Tahun 80 saya ikut konferensi wilayah IPNU. Nah, saya ketemu dengan Kang Ate. Iya, Tasik tuh. Tasik. Itu teman saya di NU. Setelah Angkatan, ya? setelah IPNU saya ke PMII di Cipasung. Waktu di Cipasung. Waktu di Cipasung belum ada PMII. Akang? Saya mendirikan. Pionir, Saya izin ya. ke Pak Ilyas, Allahyarham itu. Iya. Pak, saya buat PMII ya. Dia tuh memperlihatkan wajah yang remai gitu ya. Subhanallah. Terharu. Oh, terharu teh? Terharu Ruas atau? karena ada orang yang berinisiatif itu. Ya Allah, ya Robi. Berinisiatif itu. Iya. Kayaknya diizinkan dia dengan gembira kan. Oh, diizinkan, luar biasa. Tahun berapa Kang itu? Tahun 82 lah. Oh, Akang 82 itu udah di Cipasung. Cipasung. Udah kuliah. Udah kuliah, saya masuk 82 masuk. Wah, pantesan sekarang udah pensiun 4 tahun ya. Geus sepuh tapi awet anom. Nah, setelah PMI beres, saya balik ke sini, Iya, pegang Ansor. betul. Ansor di cabang Sukabumi. Setelah itu jadi wakil ketua Ansor di Jawa Barat. Oh, subhanallah. Iya. Setelah Ansor beres, saya ke ISNU. Oh, di ISNU dulu. Nah, ISNU dulu. Jadi nyaba we itu. Kalau nggak salah ISNU itu kan lembaga baru, Kang. Ya waktu itu baru. Baru ya. Ikatan Sarjana NU. Betul. Waktu saya menjabat, kantor pusatnya masih Surabaya. Iya, iya. Jadi setelah ISNU itu, saya baru masuk ke PW. 2000 berapa, Kang? 2000 berapanya itu? Waktu Gus Hasan ya? Gus Hasan, 5 tahun Gus Hasan. Iya. Nah, semua lembaga NU itu sudah saya masuk. Iya. Banom-banom, hanya Patayat yang belum. Bahaya atuh. Bahaya masuk Patayat, subhanallah. Jadi ini betul NU-nya. Tapi saya Kang sering melihat kan tulisan-tulisan Akang di grup WA ya contohnya. Kebetulan kita itu kebetulan melihat ya dari tulisan-tulisan Akang itu diantaranya Akang sampaikan bahwa Mama Masturo itu tidak tahu kapan masuk NU-nya karena nggak ada bukti bahwa beliau itu misalkan ikut Rakalwil atau misalkan tingkat nasional dan lain-lain. Tapi kata Akang itu mungkin berdasarkan ya tirakat atau lain-lain. Kalau Kiai Haji Fahrudin Masturo udah jelas beliau adalah wakil Rois Am kalau tidak salah waktu itu. Betul Kang, jadi dulu Al-Masturi itu masuk ke NU-nya itu bagaimana nih pondok pesantren ini? Itu yang saya lagi cari dokumen yang menunjukkan kenapa, kan gitu. Iya. Kenapa dan kapan? Karena di antara guru Kiai Masturo itu kemudian tidak terlihat NU. Betul. Misalnya lah, Allahyarham Kiai Ahmad Sanusi yang pahlawan nasional. Betul, itu Samsul Ulum. Samsul Ulum. Beliau kan jadi PUI. PUI. Itu salah seorang gurunya. Ya Allah. Ya. Jadi saya cari kenapa nih Kiai Masturo ke NU kan gitu. Padahal kita mendirikan kita. Beliau mendirikan pesantren tahun 20. Betul. NU berdiri 26. Betul. Kan gitu. Dari mana komunikasinya? Iya. Sehingga dugaan kami, dugaan saya lah kan gitu. Itu komunikasi spiritual Betul, betul. antara Al-Masuriyah dengan di luar itu, dengan beliau kan. Antara beliau dengan orang-orang NU yang di luar itu. Yang saya sebut tirakat itu. Sehingga diputuskan dia ke NU gitu. Betul. Sehingga dulu itu waktu tahun yang saya ingat tahun 60-an lah. Saya lahir kan 62. Betul. Dan 68-an itu pusat Ansor itu di sini. 68 ya? 68-an. Ya Allah. Sehingga drum band Betul.
di Batu, bosan di sini. Tetangga-tetangga itu pemain drum band semua. Kita itu hanya terkalahkan sama Akabri. Oh, subhanallah, berarti luar Ya, biasa alahnya ya. sama Akabri. Dan emang itu Dan dilatih. itu pedagang es, pedagang cilok pun ayo namakan gitu. Pemain drum band Ansor gitu. Ya Allah, ini luar biasa ya. Nggak ada yang kita kalahnya sama Akabri. Pernah kita tampil di Istora. Oh, Istora Senayan. Istora Senayan waktu Harlah NU. Saya juga ikut ke sana. Tahun 98 ada Ganong Kene kan Oh, gitu. ya Allah. Jadi memang Subhanallah. ke NU-an saya sejak lahir kan. Ah, itu. Makanya tadi Jadi kan saya NU itu- Ansor Ibu saya itu ketua muslimat kabupaten. kabupaten. Mertua saya di muslimat juga kan. Enggak, ibu saya itu ke saya pesan, kamu itu harus NU dan jangan punya istri kecuali NU. Ya Allah, luar biasa ya. Oh iya, saya itu hanya diamanati itu. Maka Anda jangan ganggu ke NU-an saya kan gitu. Karena NU saya ideologi kan gitu. Ya Allah. Hampura we kasadayana kan gitu. Subhanallah. Jadi Kang akan juga menyampaikan bahwa setiap rumah kos ya, jadi anak yang didiami santri itu kesininya setelah Mama Masturo ya, dipimpin oleh Kiai Haji Fahrudin Masturo atau Kang Din, itu mewajibkan urunan Rp5.000 ya, Ya. per santri Per santri per bulan. per bulan untuk kegiatan Nahdlatul Ulama. Waktu itu nggak ada yang mau membiayai NU. Betul, NU itu udunan. Kita nggak mungkin lah minta sama pemerintah kan gitu. betul. Nggak mungkin minta. Sejarah NU itu, Sukabumi ya. Kalau ada kegiatan, ajengan kumpul aja. Pimpin oleh Kang Ajis atau Kang Din ya, kumpul. Kita mau ini, oke. Tiap ajengan itu ngeluarin uang. Nah, itu. Jadi nggak pernah minta Berkorban, sama pemerintah. Jadi kemandiriannya itu aja. Jadi memang luar biasa. Para kiai dulu itu khidmat di NU-nya, ngorbankan segala macam. Sehingga Ki Fahrudin itu udah kita biayai NU karena pusatnya di sini itu. Biayai NU, NU papatungan cenah. Nu mayar kos potongannya. Mana 5.000? semua ya? Hah? Dari kali berapa santri Kang itu? Waktu itu banyak. Karena 2000-an. Tahun berapa Kang? Tahun berapanya? Tahun Kalau saya waktu itu 94 sebelum itulah 90-an lah gitu. oh, 90. Sebelum reformasi. Langsung di 5.000 kan? Hmm? Terus akhirnya santri. Jadi Nah, yang di tahun, sininya dua. tahun 94 ketika saya ke sini itu di sini udah 4.000. Terus dari TK sampai STA. Ya, Jadi sekitar itulah. sekitar itu. Santri itu banyak sekali waktu itu, luar biasa ya di sini. Sangat-sangat ramai. Dan Ki Fahrudin itu di NU ngajak orang, Pak. Oh gitu. Ngajak. Pernah ada munas di sini kan? Gitu. Oh pernah ya? Pernah munas. Saya ingat tuh bahasannya tentang zakat profesi kan. Karena saya jadi juru tulisnya. Juru tulis. Nyebut sekretaris mah gede itu ingat juru tulis. Aduh. Itu kiai kampung. Oleh beliau diajak, Pak. Munas ya? Diajak munas. Ya Allah. Nggak, bukan sebagai peserta, dia ingin mengenalkan ya. Jadi menasiolkan kiai-kiai lokal kan gitu. Luar biasa. Sampai ke waktu ke muktamar di Lirboyo, Boyo mana tuh? Beliau menyediakan besus. Ya Allah. Isinya ajengan-ajengan kampung lah, disebutnya kiai kampung, diajak semua. Jadi meng-NU-kan kiai itu, Ki Fahrudin luar biasa. Itu subhanallah ya. Itu sejak beliau itu berarti tahun berapa ya? Tahun 80-an ya? Enggak lah, 80-an ya. 80-an. Karena saya ingat Kang waktu itu tahun 98 ketika di sini. Ingat waktu itu ada pembaiatan ya. Banser Cirebon. Ya. Saya ikut di sini di masjid ini di antaranya. Salah seorang peserta itu bahkan akan menyebutkan bahwa Kiai Fahrudin Masturo itu sebagai salah seorang deklarator PKB. Nah, ini penting disampaikan karena saya punya guru juga di Bandung, Kiai Haji Sofyan Yahya, langsung
begini ke saya ngobrol, Jang nitip eta teh menang para kiai para ulama. Akang menyampaikan di grup WA Al-Masturiyah, keluarga Al-Masturiyah, bahwa salah seorang adalah Kiai Fahrudin Masturo ya. Sehingga seiring sejalan ya NU dan juga PKB. Ya, apalagi Akang sekarang kemarin nyalon bupati juga ya dari PKB. Di PKB. Kebetulan belum berhasil. Belum. Ya, bagaimana kedepannya? Siap calon lagi? Ya, itu kan perjuangan. Iya, siap. Perjuangan. Jangan menyesal untuk perjuangan. Tuh, aduh hanya kalian tuh. Nggak ada ya. Kalau aktivis itu terus apa? Juangin. Nah, itu. Soal hasil kan Gusti Allah. Itu. Kalau kita menentukan akan hasil, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita itu hanya bergerak. Ikhtiar. Karena itu kan di kita di SDI kampus pergerakan itu gitu. Kita ingin menggerakkan semua. Semua harus bergerak. Tong cicing kan gitu. Betul, Kak. Itu nilai kehidupan. Kalau kehidupan diam, apa artinya kehidupan? Nggak mau teh mau bergerak kan gitu. Nah, itu. Ya. Saya pakai bahasa pergerakan, ya karena saya kader PMI kan gitu. Betul. Pergerakan, kampus pergerakan. Kata dosen, Pak ini nggak terlalu ekstrim. Enggak lah. Hidup itu bergerak. Taharroku kan gitu, bergerak semua. Dan Ahlussunnah wal Jamaah itu intinya di pergerakan kan. Betul. Enggak, bukan di hasil. Makanya di Ahlussunnah wal Jamaah itu dinamis semua. Dinamis. Yang penting bergerak lah. Nanti juga Gusti Allah akan membantu kita kan. Subhanallah. Nah, itu Kang. Ini nih yang perlu disampaikan kepada para kiai, para ustadz saat sekarang ini Kang. Karena apa? Terkadang nih, karena saya juga kebetulan aktif juga ya. Terus juga di tingkat kecamatan juga aktif melihat situasi mereka itu ingin tercantum sebagai Nahdlatul Ulama, tapi terkadang ya itu tadi harus ada penggerak seperti Kiai Fahrudin Masturo. Kalau dulu gue Akang Yunak yang itu Kara. Nah ini yang terjadi sekarang di masyarakat, para ajengan, para ustadz. Ini, nah Kang, tipsnya Kang buat supaya kita ini kan kita menginspirasi tadi perjalanan Kiai Masturo ya sekilas. Kiai Fahrudin Masturo, terus Akang sendiri ya, perjuangan di Nahdlatul Ulama. Tipsnya buat para kader nih, buat jangan pernah patah semangat ya, terus melangkah, terus bergerak. Bagaimana nih Kang? Karena gini, punten, sekarang misalkan kaitannya misalkan rada teka harti bisa punten kaitan dengan amplop dan lain-lain. Ya, apalagi kalau di Nahdlatul Ulamanya seperti itu. Harus mencari orang yang siap mengurus, karena NU kan udah besar Kang ya, nggak perlu dibesarkan. Bagaimana Kang tipsnya? Ya, saya sekarang sedang mencoba untuk meng-NU-kan mahasiswa saya kan, dalam bentuk pergerakan. Mahasiswa saya itu kemarin KKN kita coba, kamu harus mengorganisasi 10 orang. Kemarin kita nggak banyak kan, KKN hanya 100-an. Iya. Jadi kamu harus punya jamaah masing-masing 10. 10 kan kali 100 jadi 1000. Gitu. Nah yang terpenting nanti kamu bentuklah. Kalau bisa di MWC, kalau nggak keajak, di ranting ya. Kalau nggak ranting nggak, di anak ranting kan gitu. Kalau anak ranting juga nggak kanya, di injur ranting kan gitu. Subhanallah. Pokoknya kamu harus ngajar ngaji aja. Gerakannya apa aja, mau ekonomi, mau ngaji, mau pertanian. Yang penting menghimpun orang ya. Karena pergerakan itu tidak mungkin dilakukan seorang. Betul. Anda itu harus komunikasi ya. Harus dekat jeung batur kan gitu. Arek bergerak kumaha, menggerakkan kumaha kalau kita tidak dekat dengan orang lain. Ajengan di Sunda itu disebut ajengan karena pangajeng-ajeng kan gitu. Betul. Sumber referensi. Jadi ajengan di Sunda itu dekat dengan masyarakat. Nah, bedana kiai dengan ajengan. Kalau ajengan itu masyarakat, tempat kembalinya ke ajengan. Teboga duit, minta ke ajengan. Teboga beas, minta ke ajengan. Subhanallah. Mun arek nyunatan budak, bebejana ke ajengan. Karena arek maot bebeja ke ajengan pun gitu. Gitu. Ajengan mah gitu. Beda dengan kiai. Kiai itu ada nilai-nilai
sakral, nilai-nilai kesaktian. Kan gitu. Oh. Makanya di mana? Di Keraton Jogja, aya kebo. Kiai ya. Sebutnya kiai kan gitu. Sakral ya. Ada kesakralan. Mata Kak Gus sarieun batur teh. Oh iya. Ari ka ajengan mah teu sieun kan gitu. Ya Allah. Bu. Nah, apalagi di Mas Surya. Ajengan teh disebutna akang kan gitu. Oh. Kang Ajis. Dah jarang sebut ajengan. Kecuali ajengan Mas Suro. Oh iya. Ajengan Mas Suro itu begitu masuk ngajar disebutnya mualim. Ini Sukabumi ya. Sukabumi, Begitu ya. ngajar mualim. Beliau disebutnya mualim Ece. Betul. Begitu naik tingkat keilmuannya, tingkat kejuhudannya disebut ajengan. Ajengan Mas Turo. Nah naik lagi baru disebut Mama Ajengan. Jadi kelimaknya di Sukabumi itu Mama Ajengan. Ini kalau saya mendengar katanya ada Buya, ada Abuya. Itu bukan di NU ya? Ada Abuya siapa? Itu beda lagi kan? Kalau Untuk istilah nih. Abuya itu lebih banyak di Banten sebetulnya. Oh. Lebih banyak di Banten. Sosiologinya kan gitu. Kak Abuya itu panggilan dari Abi. Abi jadi Abuy gitu. Abuya. Nanti landinya ke Abah. Dari Abi juga ya Abati Abah kan gitu. Betul. Itu panggilan kedekatan. Tetapi kalau di Banten itu Abuya Dimyati misalnya. Oh iya benar. Itu simbol ketuaan gitu ya, yang dituakan ya simbol itu. Iya. Ya Kang, tadi udah disampaikan mencoba Akang itu misalkan di KKN. Saya jadi ingat nih dulu KKN ya, sama itu mendamping. Kebetulan sama Teteh satu angkatan ya. Waktu itu KKN di Nagrak ya. Nagrak Selatan luar biasa kan. Saya itu waktu tahun 98 KKN, disitulah mulai sila di masjid ceramah. Itu dari situ Kang, pengalaman di situ luar biasa. Ketika dicoba sampai ke masyarakat, kan tidak mau tahu masyarakat mah kudu geus bisa. Itu saksi nah itu Kang penting sekali. Makanya kita itu di sini ada FDMI, Forum Dakwah Mahasiswa Islam. Oh, forum dakwah ya. Itu ada mahasiswa kita semua gitu. Kita latih Eno Pidato, Nukuro, itu tahunan dia. Memilih, mereka aja memilih. Saya bertugas memfasilitasi lah. Saya kan ada juga majelis taklim di luar ini, di Cantayan. Jadi kalau maulid, kalau rajaban, udah mereka aja yang ngurusin. Nyerah pidatona, nyakurona, kan gitu. Karena memang ada gerakan orang. Kalau rajaban itu disupport. Betul. Kalau maulid itu disupport. Ya minum gitu. Oh iya. Ya, termasuk aku-akuan kan gitu. Nah, ya. Ya kita support juga yang gitu-gitunya. Jadi melalui mahasiswa dia harus bergerak sesuai dengan kemampuan dia, bisa pidato kan gitu. Nah Kang, tadi Akang menyinggung tentang aqua anak gitu ya. Aqua itu berarti air aqua seperti itu ya kan? Ya. Kita dari lembaga perekonomian ya PPWNU juga banyak bidang unit usaha yang kita sampaikan ke warga Nahdiyin. Di antaranya banyak pengusaha, ada pengusaha air, pengusaha minyak, sembako, pengusaha beras dan lain-lain. Itu pengurus itu ada kurang lebih 30 orang se-Jawa Barat. Kebetulan saya salah seorang perwakilan kebetulan alumni dari Al-Masturiyah, dan ya itu tadi dari awal kan saya menyebutkan dari mana Al-Masturiyah aman, mana Cipasung aman. Karena memang perlu orang, bukan hanya ya saya, karena di antara ini mungkin ada yang basicnya dari pondok mana, atau basicnya benar nggak di Nahdlatul Ulama, nanti lebih hikmahnya, berkhidmatnya itu lain. Nah di kita ini ada bahkan saya menyampaikan ya model di Al-Masturiyah itu, apakah sudah ada seperti tadi misalkan Almas Water, Almas Kopi atau dan lain-lain, dan apakah boleh, mudah-mudahan nih kita kebetulan saya
terpilih jadi salah seorang pengurus IKA ya, Ikatan Keluarga Alumni STI Al-Masturiyah. Akan mudah-mudahan bisa memfasilitasi dan dalam tahun ini bisa wabil khusus di bidang perekonomian, Kang. Bidang perekonomian. Tadi di rapat kerja, kebetulan hari ini kita rapat kerja, jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, sehingga sama Akang, aduh, insya Allah sambil podcast acara ngopi ini ya, ngobrol penuh inspirasi ini, ya mudah-mudahan ada produk-produk yang nanti bisa menyebar juga di masyarakat seperti tadi, Kang. Iya, gerakan kita kan di keagamaan. Iya. Tapi ternyata wayah kieu agama itu kudu make duit. Subhanallah. Gitu. Gitu we berarti. Ngajakan batur carolat teu daekeun ya mah. Harus ada gerakan-gerakan pendukung. Betul. Nah, itu ekonomi. Kita baguslah LPNU, PWNU-nya bergerak gitu. BAS misalkan, di beras kan. Betul. Beras itu menyedihkan. Ya Allah. Sekarang kan mahal. Mahal. 14.000. 14.000. Saya kemarin disuruh beli beras sama Ece. Bang belikan beas cenah. Anu sabaraha terus 50 cenah. Datang ke warung tuh ya Pak Haji cenah kan gitu. Subhanallah. Nah, saya kalau ngaji di kampung nanya, saasi aya kene jelema nu teu bogaan beas? Aya Kang cenah. Nah, LPNU selain bisnis, Betul. ada hal-hal yang seperti itunya kan gitu. Da neangan duit mau aya warungna kan Leres, gitu. leres. Tapi kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, NU kan ajengan itu mengayomi kan gitu. Mengayomi masyarakat lain meras kan gitu. Tong nurutan pemerintah pemerintah itu harusnya mengayomi lain dagang jeung masyarakat itu. Nah, NU itu harus menjembatani itu. Terus ada di situ ya, harus hadir ya. Harus hadir NU juga kan ya. Memang NU itu jamiah diniyah. Tetapi ya itu di dunia itu kan harus boga beas, boga sangu kan gitu. Jadi Kang, kalau dulu ada yang namanya itu Nahdlatul Tujar kan, NU berdagang ya, itu pedagang ya. Itu makanya kami kenapa bukan berarti di dagang di sana nggak sambil beramal zariah ya. Jadi di antara teman-teman rata-rata pengusaha-pengusaha udah jadilah. Kita di antara bagian yang ingin berbagi baik ilmu kan, baik keahlian, skill kan. Kita seperti di LPPWNU Jabar itu udah contohnya mengadakan workshop digital marketing. Sekarang itu serba digital kan. Kemarin kita kan bagaimana penjualan di Shopee, di TikTok, itu kita ada. Ternyata luar biasa. Itu omsetnya itu jauh melebihi bahkan PNS sekalipun lah, ASN sekalipun. Kalau sudah bisa, kita ada juga workshop seperti itu ya. Seperti itu Kang. Ada kopi juga makanya di sini Ini Kang. kopi. Iya. Ya? Ini adalah sponsor kita ya. Sponsor acara ngopi kita, ngobrol penuh inspirasi. Mangga dicobian minum ya. Mohon dicobi sok mangga diminum bismillah. Jadi memang laki-laki terus ngopi. Oh gitu. Dan ngopinya jangan pakai gula. Subhanallah ya. Jangan pakai gula. Karena filosofi hidup kopi itu walaupun pahit nikmat. Betul. Hidup pun kalaupun pahit bisa dinikmati. Betul. Kan? Subhanallah Jadi, ya. tong mengeluh pas kopi we. Makanya saya kalau ngopi, saya nggak ngerokok, tapi ngopi sehari sering lah. Oh sering Kang ya. Kata orang kalau ngopi susah tidur. Ini enggak. Kalau saya tidur susah ngopi kan. Tapi kata Gus Bos ya, kopi di tangan kiri, pulpen tangan kanan. Nah, Ini kertas di hadapan, tapi kalau tidak ada kamu, apalah artinya? hanya yang ada adalah rindu. Itu luar biasa Gus Mus, seorang sesepuh Nahdlatul Ulama. Jadi sumber inspirasi itu kopi. Sebetulnya rokok itu. Rokok. Tapi Akang nggak ngopi kan? Saya dulu ngerokok saya. Oh, gitu. Sehari 2 bungkus.
Dan saya produktif. Kalau ngerokok itu pasti ngetik. Satu hari itu bisa 1 makalah. Ya Allah. Berhenti merokok, tunuh. Ini bukan nyuruh merokok ya. Itu. Berhenti merokok itu pengalaman saya. Ngantuk lah. Jadi jam 10 itu udah tidur. Dulu itu jam 10 mulai kerja ngetik. Jam 12 selesai. Kan dapat 1 makalah itu. Hingga saya dulu pernah menerbitkan beberapa kali majalah, gitu. Majalah, buletin semua. Dan saya nyetak sendiri kan gitu. Oh gitu. Itu lagi dinas Kang ya? Atau setelah? Dinas di sini. Kan dulu guru saya. Oh iya. Dulu, nah ini Kang perjalanan Akang sendiri. Dulu guru di sini tahun berapa? Terus akhirnya menjadi kepala Kemenag. Ya, saya Kanwil. diangkat dari PNS itu 93. 93. Jadi guru lah kan gitu. Sehingga begitu PKB didirikan, tadinya saya diminta, gitu. Kata Kang Din, Pak Kiai, jangan kamu di PNS saja dulu kan gitu. Hanya diangkat Kang Hamdun kan gitu. Oh iya, betul. Nah kemudian tahun 2005 saya ditugaskan oleh Kang Din ke Pak Rudin. Udah kamu ke kantor aja itu. Akhirnya ke kantor saya 2005 di Kemenag ini, kabupaten. Kabupaten Sukabumi. Ya. Hanya 2 tahun pindah ke kota jadi kepala kan gitu. Kota Sukabumi. Ya. Subhanallah. Jadi di kabupaten itu di kantor di penyelenggara zakat wakaf hanya 2 tahun itu. Pindah jadi Kemenag 4 tahun di kepala Kemenag. Betah jadi Sukabumi kan betah. Tapi nggak boleh. Orang itu nggak boleh lama-lama. Itu bakal otoriter kan gitu. Betul. Seperti saya mintanya ke Kanwil itu, Pak saya betah di Sukabumi, tapi nggak pantas. Nggak pantas lah kan. Oh iyalah kan itu. Karena kalau di kantor itu, kalau udah 4-5 tahun otoriter, dia tahu gang-gang itu. Celah-celah video itu nyaho kan gitu. Nah ini nih. Nggak boleh kan. Akhirnya saya minta, pindahkan ke Cianjur. Pindah ke Cianjur kan. Itu hanya 2 tahun di Cianjur. Nah itu pas. 2 tahun, 3 tahun lah pasnya itu. Pas gitu dipindahkan ke Kanwil. Dari Cianjur, 2 tahun pindah ke Kanwil. Pegang bidang yang baru. Pendidikan agama Islam. Iya. Itu guru-guru agama yang ada di SD, SMP, SMA. Itu. Nah itu saya ngurus itu 4 tahun. Dari nol. Oh sekarang yang pegangnya kan Pak Haji Asnawi ya? Nah, sekarang Pak Asnawi. Itu alumni tuh, alumni ini Akang ya, alhamdulillah. Saya punya sejarah dengan Pak Dadang Nasir, dekat saya. Begitu. Ngurusin itu. Karena guru-guru agama honorer ngajar di SD, di SMP, itu tidak di-SK-kan oleh bupati. Tidak di-SK-kan oleh bupati. Karena tidak di-SK-kan bupati, dia kan bukan guru. Betul. Bukan guru, dia guru mungkin pakai SK itu. SK di sekolah terlaku kan gitu. Karena kepala SD, SMP tidak boleh mengeluarkan SK pengangkatan pegawai. Saya beberapa kali ketemu beliau itu. Dikenakan di kopi itu. Ku Dadang Nasir teh kopi soreang, kopi non Ciwidey. Oh, kopi di Ciwidey. Kopi di Ciwidey. Saya minta Pak tolong SK-kan guru agama. Nanti kami dari Kementerian Agama akan mensertifikasi kan gitu. Betul. Ya akhirnya Pak Dadang melalui kepala dinas, ya kepala dinas pendidikan karena harus eselon 2 di SK kan. Akhirnya Kabupaten Bandung itu yang pertama. Betul. Pertama disertifikasi karena ada itu. Nyusul Sukabumi, terus nyusul kabupaten-kabupaten lain. Jadi memang waktu itu ada diskriminasi terhadap guru agama. Betul. Kecek Pemda, ini urusan pemerintah pusat. Kata pemerintah pusat, ini urusan pemerintahan daerah karena pendidikan. Ya. Jadi kaditu hente kadihente kan itu guru agama menyedihkan memang. Makanya saya sering posting di grup silaturahmi itu. Ini bukan persoalan apa-apa, persoalan bahwa kita kurang memperhatikan agama. Betul. Guru agama itu kasihan itu. Mereka tidak terlayani dengan begitu ada pembagian kue di sekolah sejak
seragam misalnya. Itu kebagian. Itu kebagian. Dan itu mah urusan Kemenak. Nah itu. Gimana diskriminasi yang gitu. Betul. Padahal tidak mungkin sekolah menyelenggarakan sekolah tanpa guru agama. Itu undang-undangnya. Jadi kudu aya agama, jeung diajarkannya ke guru. Guru itu di SK kan gitu. Jadi gini Kang, saya masih ingat tuh ya Kang. Jadi saya sendiri itu guru agama. Jadi di sini dulu jurusan muamalat syariah. Tapi karena ya maklum lah. Wisuda itu artinya apa? Wilujeng susah damal kan. Wisuda wilujeng susah damal. Jadi akhirnya kita ngahonor Kang. Dulu saya waktu pertama nikah di Bandung ngahonor dan saya guru agama Kang. Nah, yang sangat menjadikan betul sama Akang itu. Dan apa yang terjadi akhirnya iya mah kudu nyieun sekolah sorangan gitu. Akhirnya didukung sama keluarga, alhamdulillah Kang. 2005 saya mendirikan 2006 mendirikan sebuah sekolah. Terus terang Kang, ini menurut pendapat Akang nanti bagaimana? Saya itu melihat, wah luar biasa ya PKS. Ya. Banyak SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu, SMPIT, SMAIT nih, dan booming Kang. Akhirnya saya itu punya prinsip, ada ngobrol sama teman yang sukses ya, ATM saja. Apa ATM? Amati, tiru, modifikasi. Saya membuat SDIT Kang. Murid sedikit segala macam, seiring berjalannya waktu, dan sekarang sudah sekitar 15 tahunan. Alhamdulillah Kang, kalau dari sisi materi, biaya berapapun yang ini dikejar Kang. Itu karena awalnya itu merasa tadi Kang, sebagai guru PHI, betul. SK na tepung kalau ayeuna naon tara kabagean. Ya. Akhirnya geus nyieun sorangan. Nah, mungkin ini didukung ya, qadarullah alhamdulillah. Saya kebetulan kalau istri sama alumni Al-Masturiah juga diangkat ASN, aman itu mah, udah diangkat ASN. Nah ini kalau untuk sekarang bagaimana Kang? Guru honorer tersebut udah aman ya? Ya, sekarang alhamdulillah, karena Bupati sudah berani meng-SK-kan. Waktu saya masuk, oh iya. itu nggak ada yang berani. Tahun berapa Kang itu? Tahun 2014 lah. 2014. Saya keliling ke kepala dinas, ke bupati, termasuk ke Pak Deddy Mulyadi itu di Purwakarta. Tapi dia kurang paham kan gitu. Hal-hal yang seperti itu. Ya karena itu tugas Kemenak kan gitu. Betul. Ya kita mau kasih sertifikasi, Iya. kan lumayan. Lumayan, 1,5 juta itu. Tapi kita tidak bisa mensertifikasi kalau itu tidak di-SK-kan itu. Betul, betul. Subhanallah ya kan. Jadi alhamdulillah sih sekarang udah lancar gitunya. Sampai-sampai Rata-rata diangkat Kang sekarang. P3. kalau diangkat memang susah. Iya. Disusah lah. Bukan persoalan diangkat enggaknya kan. Persoalan kesejahteraan lah. Kalau saya pikiran gitu. Oh iya. Karena memang Kementerian Agama susah ngangkat. Karena dijatah oleh Menpan RB-nya sekian kan gitu. Bupati itu kemungkinan bisa. Gitu. Karena dia otonom itu kan. Iya. Yang Otonom, ya. banyak mengangkat guru agama itu seperti pengawas agama, Pengawas penyuluh. Cianjur, Kabupaten Sukabumi, itu. Oh iya. Nyusul ya Kabupaten Bandung kan gitu. Betul. Kang gini, Akang selama berkelana tadi ya dari kabupaten, kota, terus Cianjur, Bandung, jadi Kanwil ya. Kota mana yang paling berkesan menurut Akang? Selama perjalanan jadi pejabat ya beliau. Ya dalam penerimaan usaha kita, Kabupaten Bandung menerima dengan baik kan. Tuh menerima. Terus Kabupaten Cianjur samalah kan gitu. Saya kota sih kemana-mana itu. Betul. Susah memang meyakinkan, meyakinkan bupati itu susah. Maka udah jadi bupati kayak gitu ya. Nggak yakinkan bupati itu. Jadi ya karena kita dianggap orang luar kan gitu. Betul kan. Saya pernah meyakinkan bupati di sini itu mau ada kemah santri ya, perkemahan pramuka santri gitu. Iya. Saya nggak diberi izin itu. Bupati Sukabumi. Ya,
susah ketemu aja enggak kan. Subhanallah. Ketemu aja, padahal saya orang Sukabumi dan nggak mau minta uang kan gitu. Hanya izin aja ya. Enggak juga sih, Oh. ya, cuma hanya ingin ketemu kan gitu. Ketemu aja susah. Ketemu aja enggak, akhirnya kita gunakan Allah. di Ciletuh. Ciletuh kan taman rekreasi, Geopark ya. geopark. Jadi nggak usah pakai izin kalau taman rekreasi kan gitu. Subhanallah kan. Nah jadi memang ada komunikasi yang susah kan gitu. Bagaimana meyakinkan peran-perannya? Kita itu terbelah-belah. Iya mah urusan Pemda, iya mah urusan Kemenag kan gitu. Betul. Padahal eta teh rakyat urang sadaya pan bareng. Gitu. Iya Kang, aduh luar biasa ya, ngobrol tuh sebenarnya banyak sekali yang ingin ditanyakan. Tapi intinya tadi perjuangan di Nahdlatul Ulama, Kang, perjuangan para sesepuh-sesepuh kita, terus Kang di Kementerian Agama bagaimana gitu kan luar biasa. Saya juga gini Kang, kebetulan salah seorang anak saya kan mondok pesantren di Bina Insan Mulia Cirebon Kang ya. Di situ di Kiai Imam Jajulin kebetulan keponakannya Ya, Kang Bakang juga. Saya pasca di UIN yang nana tangan ponakannya juga. Siapa? Prof Dani. Prof Ali Ramdhani. Ali Luar biasa Ramdhani. nih. Makanya saya benar luar biasa ini. Makanya akhirnya mohon maaf gitu kan karena apa? Ternyata Kang dari informasi kan seperti di Bina Insan Mulia itu gencar sekali sosial media Kang. Ya. Gencar sekali sosial media, berbondong-bondong. Seluruh Indonesia itu saya akhirnya susah daftar acan. Alhamdulillah anak saya sendiri di sana. Saya berpikir gini, udah saya juga sama ke Al-Masturiyah. Teh apa? Lulu ya. Dulu. Teh Lulu juga mengetahui lah. Udah alhamdulillah. Mudah-mudahan Kang kedepannya ini saya berharap. Saya juga alumni Al-Masturiyah, istri saya juga, bahkan anak saya juga yang tetap afiliasinya ke sini. Yang terpenting itu ke Nahdlatul Ulama, bisa berkhidmat di Nahdlatul Ulama, kedepannya bisa lebih maju lagi. Saya doakan di STI Al-Masturiyah juga, insya Allah mudah-mudahan Akang ya, bisa membawa perubahan yang luar biasa untuk STI. Dan kami mohon Kang, silakan closing statement Kang, closing statement untuk ngobrol penuh inspirasi ini dari Akang ataupun bisa menyampaikan apa untuk daftar ke STI Al-Masturiyah ataupun ke Pondok Pesantren Al-Masturiyah Kang. Enggak. Oke, jadi prinsip kita tetap hidup itu bergerak. Betul. Bergerak. Dalam pergerakan jangan nyari duit. Duit itu konsekuensi dari bergerak gitu. Gusti Allah mah ngantep lah nu karar itu mah kan gitu. Tapi lamun orang neangan duit wungkul gitu. Nya menangna duit wungkul gitu. Betul. Tapi kalau mengabdi pada orang, kita dapat perhatian dari Gusti Allah dan dapat uang. Itu pastilah yang gitu-gitu mah. Itu konsepnya dari aktivis gitu. Aktivis itu begitu. Nah, baru gan duit wah henteu, tapi bergerak terus kan gitu. Betul. Nah, makanya kita di Al-Masturiyah OSIS itu terganti pakai Ibnu. Subhanallah. Ibnu ya, mereka jaket Ibnu kan. Itu hanya menanamkan ideologi pergerakan. Betul, begitu. betul. Ya kalau di STAI tanpa disuruh juga mereka jadi PMI lah kan gitu. Betul. Walaupun tidak dikondisikan gitu. Nah, jadi ya itu aja di di STAI Masturiyah karena diamanati oleh pimpinan. Saya tong neangan duit ini tong meres ke batur teh cuma kudu mengayomi. Makanya kita mengangkat melakukan kerjasama dengan madrasah diniyah. Jadi guru-guru madrasah diniyah kalau ingin kuliah silakan di sini kita fasilitasi. Subhanallah. Kasih beasiswa gitu. Beasiswa setengahnya lah, kerma murah setengah nah kan gitu. Subhanallah. Kita udah punya 2 angkatan. Itu di PAI lah, kalau guru itu di PAI. Iya, iya. Terus kita juga punya kerjasama dengan GP Ansor. Udah 3 angkatan. Jadi pengurus Ansor kelihatan kuliah. Iya, iya. Ya, nanti kita kasih beasiswa juga. Tapi jurusannya beda karena Ansor itu baru dakene jadi pemimpin nanti.
itu di komunikasi penyiaran Islam. Betul. Jadi Akang bisa sampaikan ke Ya masyarakat termasuk luas ya. para aktivis saja, Ya, ya. Ansor, PKB. Jadi kita punya 3 angkatan Betul. di KPI, itu beasiswa semua. Ansor, PKB, terus anak Majelis Ta'lim itu KPI. Nah sekarang kita sedang mencoba karena ada minta mendesain di hukum ekonomi syariah dengan MWC. Betul. Karena MWC itu mufti. Nah, jadi syariahnya harus masuk di situ. Subhanallah, betul Kang. Ya, nanti juga ketemu lah rezeki mah. Betul. Nah ini kuncinya. Kita bergerak terus, masalah duit nanti nuturkeun eta nya. Turkan gitu Insya Allah, tong ya, hari Kang. bang tong. Wow. Ini Kang ada pertanyaan terakhir nih ya. Ini pengen ngobrol banyak tapi ini waktu subhanallah udah takut Akang juga mau istirahat Kang ya. Ada pertanyaan terakhir nih sekarang untuk pemilihan presiden Kang. Ada nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Nih kira-kira ajakan Akang atau pilihan Akang nanti akan ke nomor berapa? Tapi tahan dulu Kang, nanti kita sama-sama di bilik suara saja. Jangan sekarang dijawabnya. Nah, Sobat Ngopi semuanya, berakhir sudah ngobrol kita, ngobrol penuh inspirasi, ya luar biasa ini ya. Subhanallah ngobrol mah bakal panjang kalau terus, Akang juga mau istirahat. Kegiatan ini disponsori diantaranya oleh AOC Alpatu, ngopi kita. Ngobrol penuh inspirasi, ngopi juga dapat. Kata Akang tadi kan, kalau nggak ngopi itu inspirasi itu nggak ada. Juga oleh Taruna Beton, adalah sebuah perusahaan di bidang material ya, betonisasi itu di Indramayu. Juga oleh Jaket Keren, punyanya di Garut, Kang Ujang ya, Ujang Rahmat. Jaket kulit. Jaket kulit, Oh. jaket kulit dan juga oleh grup Ahen. Beliau Raja Sembako di Kota Sukabumi. Insya Allah beliau salah seorang bakal calon wali kota Sukabumi dan pengurus PWNU juga. Beliau ketua LPNU Kota Sukabumi. Insya Allah mungkin juga para sobat ngopi semuanya masih penasaran dengan episode selanjutnya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Al-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan.